Kalau ini terjadi, yang menjadi pertanyaan untuk bebenah adalah bagaimana pola relasi kekuasaan yang terjalin di antara mereka sebelum ini. Polri akan mengumumkan siapa di antara mereka yang masuk di dalam pelanggaran pidana dan mana yang menjadi pelanggaran etika ya. Satu geng ya, mereka kan melakukan menghilangkan jejak kasus pembunuhan, merusak TKP, menghilangkan barang bukti. Saya kira memang ini akan diteliti betul mana di antara mereka, mana peran-perannya, sehingga memang ini akan memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat. Merekayasa cerita bohong, melakukan lobby-lobby kepada pihak-pihak tertentu pada lobby tingkat tinggi. Ya. Bahwasanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri sangat transparan dan sangat terbuka. Ya, kemudian menyebarkan dana. Oh ini kerjanya lengkap ini ya. Bahkan mungkin akan ada perlawanan selanjutnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga ada yang masuk ke dalam bagian yang ikut merencanakan unsur pidana, kemudian ada indikasi pelanggaran etika, maka mereka pun akan diproses secara hukum. Polri diminta waspada bakal ada aksi balas dendam dari simpatisan usai Verdi Sambo dipecat tidak hormat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri bakal menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP pada Kamis 25 Agustus mendatang. Sidang tersebut guna menentukan nasib Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam sidang itu, meski Kepala Divisi Humas Polri menyatakan pihaknya masih enggan untuk berbicara terkait sanksi pemecatan yang akan dijatuhkan kepada Sambo. Namun diduga kuat, Sambo bakal diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat lantaran terlibat dalam kasus pembunuhan berencana telah banyak menyeret nama dalam penanganannya. Sosiolog Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Hubertus Ubur mengatakan tidak atau benarnya bekas Kadif Propam itu dipecat dari Korps Bayangkara. Pada intinya segala konsekuensi yang akan diterima Sambo atas perbuatannya telah menunggu di depan mata. Menurut Hubertus, akan ada dua dampak yaitu positif dan negatif apabila benar Sambo dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Terlebih jabatan sebagai Inspektur Jenderal juga akan sangat mempengaruhi. Kedua dampak ini tentunya dampak yang bersangkutan dan juga keluarga tentu saja akan menderita secara ekonomis, psikis, dan juga sosial yang tidak punya status sosial karena akan sulit untuk bergaul dengan masyarakat yang biasanya mengucilkan. Ia melanjutkan dampak negatif itu tak hanya akan berhenti pada Sambo dan istrinya, namun juga terhadap anak-anaknya yang akan mengancam cita-citanya meraih masa depan yang gemilang. Hubertus juga menambahkan di sisi Polri dampak negatif dari kemungkinan Sambo dipecat secara tidak hormat ialah timbulnya rasa balas dendam yang akan dilangsungkan oleh pihak simpatisan yang mewarisi cita-cita Sambo bersama mereka. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, menurut Susno 2J, memiliki kekuasaan tak terbatas sebagai Kadif Propam Polri, sehingga bisa menentukan karir anggota polisi. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo belakangan jadi sorotan lantaran menjadi otak pembunuhan Brigadir J, di mana karir Irjen Verdi Sambo ikut disorot oleh mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J. Menurut Susno, Irjen Verdi Sambo memiliki kekuasaan tak sebatas sebagai Kadif Propam Polri, bahkan Susno 2J menyebut seorang Kadif Propam menentukan karir seorang anggota kepolisian lainnya. Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ternyata memiliki pengaruh besar di Polri. Hal itu dikatakan oleh Susno 2J saat wawancara di kantor Tribun Network Jakarta. Menurut Susno 2J, seorang Kadif Propam bisa menentukan hitam putih seorang aparat Polri yang ingin naik pangkat bersekolah tinggi. Hal lain terkait dengan promosi jabatan. Misalnya seorang yang sedang duduk di jabatan, jika dia diperiksa oleh Propam karena ada laporan terkait suatu masalah bisa batal naik. Soal hitam putih promosi jabatan, seorang Kadif Propam jadi kepanjangan tangan Kapolri. Pasalnya, Kadif Propam ke Kapolri ini jadi catatan khusus apakah seorang anggota Polri akan digeser dari jabatan setelah itu atau tidak. Barulah Kadif Propam, kata dia, melaporkan kepada Kapolri apabila ada catatan khusus dari seorang aparat, katakan saja perwira tinggi. Misalnya, ada pengaduan masyarakat pelayanan tidak bagus atau diduga aparat terlibat melindungi narkoba. Selain itu, kasus pembunuhan Brigadir J kini menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menyoroti kasus pembunuhan Brigadir J, Ajudan Irjen Sambo, tak terkecuali mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J. Bahkan mantan Kabareskrim Polri Susno 2J cukup vokal menanggapi kasus pembunuhan Brigadir J ini. Sejak awal kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Sambo, Susno kerap menuangkan tanggapannya. Namun ternyata ada teror yang menghampiri keluarga Susno 2J imbas kefrontalannya berbicara soal kasus Verdi Sambo. Susno 2J berkali-kali tampil di berbagai media massa menjadi narasumber membahas kasus yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo itu.
Di mana sejak awal dalam analisisnya, Susno sudah melihat ada banyak keganjilan dalam kasus penembakan Brigadir J. Apalagi ketika Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E ditetapkan menjadi tersangka, ia melihat ada ketidakadilan. Lantaran itu pula dia mendesak agar kasus ini diusut tuntas seterang-terangnya. Namun lantaran sikap vokalnya itu pula, Susno Duaji sempat mendapat teror dari pihak-pihak yang tidak senang. Bahkan Susno Duaji langsung yang diteror melainkan putrinya. Usaha pertambangan milik putri Susno Duaji di Lahat, Sumatera Selatan sempat didatangi oleh polisi liar pada 16 Agustus lalu. Teror dialami anaknya itu diceritakan Susno saat bertandang ke kantor redaksi kepada tribunnews.com di kawasan Palmerah. Susno Duaji tak menyebutkan pertambangan apa yang dimiliki anaknya itu, namun dia menyebut polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu berasal dari Jakarta